Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arya Wiratama, kelas 3D Rek B, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini akan membahas salah satu tema dalam bidang HKI, yaitu rahasia dagang dan perlindungan informasi bisnis. Di era kompetisi bisnis yang semakin ketat, informasi telah menjadi salah satu aset paling berharga. Banyak perusahaan tumbuh dan bertahan bukan hanya karena produk fisik yang mereka hasilkan, tetapi karena informasi strategis yang mereka miliki, mulai dari formula produk, data pelanggan, hingga strategi pemasaran. Informasi sensitif ini dikenal sebagai rahasia dagang, dan melindunginya adalah kunci untuk menjaga keunggulan kompetitif. Ada langkah-langkah untuk memastikan rahasia dagang tetap aman. Salah satunya, contohnya yang pertama adalah 1. Apa itu rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi bisnis yang tidak diketahui publik, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya secara umum. Informasi dapat disebut sebagai rahasia dagang jika memenuhi 3 unsur: bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh pihak luar atau publik. 2. Memiliki nilai ekonomi, memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. 3. Dijaganya kerahasiaannya. Pemilik mengambil langkah-langkah wajar untuk melindunginya. Contoh rahasia dagang adalah formula makanan atau minuman, daftar pelanggan penting, rencana strategi penjualan, proses produksi yang efisien, bahan baku atau masuk eksklusif, algoritma sistem internal, teknik pemasaran yang terbukti efektif. Dan mengapa rahasia dagang penting? Perusahaan masa kini tidak hanya bersaing melalui produk fisik, tetapi juga melalui informasi. Kebocoran rahasia dagang bisa menghilangkan keunggulan yang telah dibangun bertahun-tahun. Keuntungan perlindungan rahasia dagang memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, tidak memerlukan proses pendaftaran seperti paten, melindungi inovasi yang tidak dapat dipatenkan, mengamankan hubungan dengan pelanggan. Risiko jika rahasia dagang bocor. Kebocoran informasi bisa terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja, misalnya melalui phishing, percakapan dengan orang yang luar, atau karyawan tidak memaham SOP keamanan. Cara melindungi rahasia dagang adalah perlindungan rahasia dagang bukan hanya tanggung jawab divisi hukum atau IT, tetapi seluruh karyawan. Studi kasus singkat atau non-komersil. Beberapa perusahaan besar pernah mengalami kebocoran rahasia dagang karena kelalaian karyawan, peretasan, atau pengkhianatan internal. Banyak dari mereka kehilangan ratusan miliar rupiah dan reputasi yang tidak pernah pulih. Pelajarannya adalah penjagaan rahasia dagang harus aktif bukan reaktif. Jadi kesimpulan dari rahasia dagang dan perlindungan info bisnis adalah rahasia dagang adalah aset strategis yang harus dijaga dengan ketat. Perlindungan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kebijakan yang kuat, edukasi berkelanjutan, dan disiplin seluruh anggota organisasi. Dengan menerapkan perlindungan hukum teknis dan budaya perusahaan yang tepat, risiko kebocoran bisa diminimalkan dan perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah persaingan modern. Sekian dari saya, Reza Arya Wiratama. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.